Nah. Ini karena taruhannya bagusnya ya? Ya. Taruh di sini? Jangan dong, nggak kelihatan. gitu ya? Taruh di situ aja. Oh, sini ya? Iya. Oke, di sini. Berarti yang satunya di sini juga ya? Iya dong. Boleh ya? Biar berteman mereka. Wow, mereka saling berhadap-hadapan. Banyak banget nih, aku suka banget menghias Wah, pohon ada Natal. pohon Natal lagi. Mana ya? Ini, Sini aja kali ya. Karena ada sini ya boleh ya? mana tuh? Sini. Iya, iya. Mantap. Gak kerasa ya Kak Hevi, sekarang kita udah mau masuk bulan Desember. Kan ada. Bentar lagi kita. Selamat Hari Natal. Karena udah bikin kue belum ya? Kak Hevi mau beli? Kan mau tanya kan nanti kalau Natal kan Kak Happy bisa apa namanya? Bisa apa? Ke rumah Kananda gitu kan, makan Oh kue yang boleh, banyak dan kalau lain Kak Hevi sebagainya kan. mau. Aku bisa buat kue. Oke. Udah selesai belum? Satu Mau dibantu? lagi. Hehe, di mana ya? Di mana? Sini aja kali, sini. Tara, Ya, jadi deh. akhirnya selesai. Kita udah siap buat Natalan dan adik-adik juga pasti udah pada siap buat Super Bowl Kids Club. Jadi kita sapa dulu ya Kak Hevi. Boleh, oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kananda Kak Happy di Super Bowl Kids Club. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang membalas dendam. Siapa yang pernah balas dendam? Ayo angkat tangan. Jujur, hayo jujur. Oke, tapi sebelum kita akan lihat Chris dan Joy apa yang terjadi dengan mereka, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke. Iya, oke yuk sama-sama kita berdiri, kita lipat tangan ya. Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami katakan Tuhan Yesus Engkau baik dalam hidupan kami. Dan hari ini kami akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa buat kami semua. Yang menjadikan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu hidup takut akan Tuhan. Berkati Super Bowl Kids Club hari ini dari awal sampai pada selesai. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita akan lihat kisah dari Chris dan Joy. Yuk Oke, kita lihat boleh. sama-sama. Joy, kamu masih terobsesi dengan video itu. Aku butuh mengeditnya agar terlihat lebih memalukan. Mungkin ditambah dengan lagu lucu. Aku terbang kegirangan, merasa aku bisa terbang, Aku menjadi lemah sekarang, aku terlihat konyol. Mungkin aku jadi kesemutan duduk di dalam tong sampah dan aku... Apa? Kamu benar-benar akan mengunggah itu saat kita pulang. Hei, dia yang duluan. Aku berhak untuk membalasnya. Sepertinya kalian mempunyai musuh. Iya, apa yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan. Jadi aku akan membalasnya. Mata ganti mata. Tepat. Senangnya kembali ke sini. Dan menurut jam atomku, kita hanya pergi beberapa menit saja. Bagus. Nyam 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 nyam. Hai, aku Joy. Aku juga punya video konyolmu, Barbara. Ayo, tim. Aku takut. Tidak lucu. Bagaimana rasanya kalau aku mengunggah video ini agar semua melihat? Jangan. Video dihapus. Kamu, ini tidak mungkin. Tidak. Aku tidak perlu membalas dendam hanya karena kamu melakukan hal jahat padaku. Joy? Maaf, aku sudah mengunggah video konyol itu. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Baiklah.
Halo adik-adik semua, halo kakak-kakak guru sekolah minggu. Udah masuk November nih, udah mau akhir, udah mau Desember juga. Gimana, kalian udah daftar belum buat Super Christmas? Siapa yang udah daftar? Angkat tangan. Siapa yang belum daftar juga nih, angkat tangan. Nah, buat kalian yang belum daftar, kalian harus langsung daftar melalui Guru Sekolah Minggu dan kalian harus langsung lakukan tantangan Super Christmas. Buat yang sudah melakukan nih, jangan lupa untuk difoto atau divideokan dan upload ke sosial media dan tag ke @superbook_indonesia. Oke, kan Anda mau kalian semua ikutan tantangan Super Christmas ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di Super Christmas bersama Superbook. Dadah! Wow, keren banget. Puji Tuhan banget ya. Kenapa? Karena Joy itu lebih memilih menghapus video daripada mengupload video temannya yang sudah mempermalukan dia. Dan adik-adik, hari ini kita belajar yang namanya balas dendam. Nah, adik-adik ini siapa yang pernah melakukan hal itu? Balas dendam. Ayo, kan Anda pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah, adik-adik, mungkin ada teman-teman kita yang melakukan kesalahan terhadap kita dan di situ kita merencanakan pembalasan atau balas dendam. Nah, apa perasaan kalian setelah kalian balas dendam terhadap teman kalian? Nah, coba ketik di kolom komentar ya. Kak Happy, kan Anda aku begini. Nah, ya seperti itu. Nah, sama seperti Joy juga sangat kesal terhadap temanan yang sudah mempermalukan dia. Kita juga pasti ingin orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Kalau bisa lebih dari itu kata dunia adik-adik. Dan kita akan lebih senang banget kalau kita bisa membalas dendam teman kita yang sudah melakukan kesalahan terhadap kita. Padahal betul adik-adik, Itu. sebenarnya itu nggak kayak gitu ya Kak Hevi. Iya. Karena bukan itu loh yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Nih, kita mau sama-sama lihat dari Matius 5 ayat 39. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi kayak kalau ditampar sebelah sini, kasih nih satu lagi. gitu ya. Tuhan mengajarkan bukan untuk melawan adik-adik, tapi malah kasih pipi yang lain nih. Iya ya. Jadi maksudnya gimana Apa ya? Kak? Kita Jangan- harus pasrah gitu kalau ada yang jangan sampai menjahati nanti kita. adik-adik ada yang ditampar. Nih, Nggak satu boleh. lagi. Kan karena Anda sama Kapi ajarin tampar pipi kiri itu tampar pipi Iya, kanan ya. bukan kayak gitu Bukan ya gitu ya? adik-adik, ingat bukan kayak gitu. Uh-uh. Maksudnya adalah kita harus mengalahkan kejahatan Mm-mm. dengan kebaikan. Oke. Jadi nih kalau Iya. ada yang berbuat salah sama kita harus membalasnya dengan hal-hal yang manis, Wow, tepuk hal-hal tangan. yang ramah. Betul. Karena hal-hal yang seperti itu tuh akan lebih menyakiti mereka loh. Karena mereka akan bingung nih. Aku kan mau menyakiti dia, tapi kenapa dia malah jadi baik sama aku? Kenapa dia malah membuat hati aku seneng ya? Mereka jadi bingung tuh. Karena tujuan mereka nggak sampai. Mereka maunya kita jadi ikut marah, kita jadi ikut kesel, Yep. kita jadi ikut sedih. Tapi nggak tercapai itu tujuan itu. Wow. Nah, kita mau sama-sama lihat lagi nih Apa di Matius 5. 5. Selanjutnya ayat 44. Oke, kan Anda baca? Nah, ini akan menjawab kalau ada yang nanya nih, terus Kak gimana ya caranya supaya kita bisa membalas teman kita dengan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Nih, kita akan lihat sama-sama di Matius 5 ayat 44. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, firman Tuhan Tuh. keren banget ya. Betul. Mungkin kalau pakai kekuatan kita sendiri, aduh, aku kesel banget sama dia. Aku gak bisa ngampunin dia. Aku pengen balas dendam. Iya,
Pokoknya dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Mungkin pasti susah banget ya, hati kita pasti membara, Api gitu ya. kesal, marah, bahkan kita bisa sedih banget kan. Tapi adik-adik, kita harus minta pertolongan Tuhan, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Itu udah pasti kita bisa melakukan hal-hal yang baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Jadi caranya adalah kita harus berdoa sama Tuhan, meminta Tuhan supaya kita dikuatkan untuk mengampuni orang tersebut. Kita juga harus mendoakan orang tersebut supaya mereka bisa sadar dan berubah menjadi lebih baik. Wow, tepuk tangan dong semuanya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, jika kita sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan sudah mendoakan mereka, kita bisa memulai mengasihi mereka. Betul. Melakukan hal yang manis, hal yang pokoknya yang baik kepada mereka lah. Dengan mengasihi mereka, luka hati kita juga bisa terobati. Betul banget. Ya, karena kasih itu menutupi segala sesuatu tentang kepahitan, tentang sakit hati, tentang hal-hal marah, dendam, dan lain sebagainya. Dan kasih itu juga bisa mengubah kehidupan mereka. Maka kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik dan mengasihi musuh kita. Aku nggak akan pernah jemu-jemu berbuat baik sama Kananda. Iya dong, karena kan aku baik. Jadi siapa di sini yang mau mulai untuk mengasihi dan mendoakan orang yang sudah menyakiti kalian? Angkat tangan. Wah, ini baru anak-anak Tuhan yang keren. Nah, supaya kita bisa ingat terus nih apa yang kita pelajari hari ini, kita mau hafalkan dengan sumber kebenaran. Sumber kebenaran kita hari ini adalah, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Aku mau mengalahkan kejahatan dengan kasih. Sekali lagi. Oke, Kananda. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Aku mau mengalahkan kejahatan dengan kasih. Oke. Nah, Kananda katanya di Alkitab itu ada yang pernah diburu, bahkan hampir dibunuh loh. Tapi malah dia mengasihi orang-orang jahat itu dengan memberi makan dan juga berbuat pesta. Emang benar ya? Kayaknya Kananda paling tahu semuanya ya. Makanya adik-adik yang ada di rumah sama Kak Happy juga suka nanya sama Kananda. Benar banget Kak Happy. Oke. Gimana kalau kita langsung bahas saja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Shalom Agent Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Oke, Detektif Nanda tuh pernah dapat cerita dari seorang adik sekolah minggu yang kesel banget sama temennya karena dia suka dijailin dan dia pengen banget nih membalaskan dendamnya. Siapa yang pernah seperti itu? Coba ayo mengaku hari ini mengaku. Hari ini, agent-agent, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang diincar dan hendak dibunuh. Tapi ketika ada kesempatan, pasti kalian penasaran kan? Yaudah, kita langsung aja bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi pada zaman kira-kira tahun 848 sebelum Masehi, Raja Aram atau sekarang yang kita kenal dengan negara Syria atau Suriah itu sedang berperang melawan Israel. Karena sedang berperang nih, pasti mereka memikirkan taktik atau strategi supaya bisa mengalahkan Israel. Tapi setiap rencana yang hendak Raja Aram lakukan itu tidak pernah berhasil. Raja Aram itu bingung banget kenapa ini selalu terjadi. Jadi ia mengutus seseorang untuk mencari tahu penyebabnya. Beritahu Raja, apa yang kau katakan? Tuanku,
Aku menemukan orang yang telah memberitahu Israel semua rencana perang tuanku. Siapa dia? Orang itu bernama Elisa. Dia seorang nabi. Dia dapat memberitahu rajanya segala sesuatu, bahkan apa yang tuanku katakan di kamar. Orang itu pun memberitahu kepada Raja Aram bahwa Elisa lah yang memberitahu semuanya. Mendengar itu, Raja Aram menjadi sangat marah. Yang awalnya Raja Aram itu berperang untuk melawan bangsa Israel, kini Raja Aram hanya memusatkan sasarannya kepada Elisa. Karena dialah yang membuat segala rencananya itu menjadi gagal. Jadi ia langsung mengirim pasukan dan kuda dalam jumlah yang besar ke Dotan untuk menyerang Elisa. Karena Elisa itu tinggal di sana, adik-adik. Mereka langsung berangkat malam itu juga dan mengepung kota tersebut. Ketika pagi, Elisa dibangunkan oleh hambanya yang sangat panik karena mereka sudah dikepung oleh tentara Aram. Tetapi Elisa malah berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Hah? Maksudnya apa ya? Padahal kan tentara Aram itu banyak banget, sedangkan orang-orang di kota itu sedikit. Hambanya Elisa juga jadi bingung nih, kira-kira apa ya maksudnya? Rakyat Dotan, dengarkan aku. Beritahu di mana nabi bernama Elisa, atau aku hancurkan tembok-tembok ini dan membunuhnya. Tuanku, apa yang harus kita perbuat? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuhan, bukalah kiranya matanya. Aku melihatnya, Tuan. Bersiap-siap, tidak ada ampun, bunuh mereka! Butakanlah kiranya mata orang-orang itu. Jangan mundur, ayo terus maju. Kemenangan milik kita. Siapa itu? Bicara atau aku bunuh. Bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikuti aku. Aku akan mengantarmu pada orang yang kau cari. Kira-kira kemana ya Elisa akan membawa mereka, Ejen? Betul, ke Samaria. Jadi Samaria itu adalah tempat Raja Israel dan tentaranya itu menetap atau tinggal. Kelihatannya nih Elisa akan langsung membalaskan dendamnya kepada orang-orang Aram karena ia mau membunuh Elisa. Haruskah aku bunuh mereka semua? Ya, bunuh saja. Habisi mereka. Tentu tidak. Apa kita membunuh tawanan perang? Hidangkan makanan dan minuman.
dan suruh mereka pulang kepada Tuhan mereka. Kami datang untuk menangkap Elisa, karena ia membantu musuh raja kami. Melalui kuasa Tuhannya, kami menjadi buta dan tak berdaya. Tetapi ia bermurah hati dan membuka mata kami. Mulai sekarang, kami tidak lagi merampas negeri Israel. Adik-adik, dari Nabi Elisa, hari ini kita sama-sama belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Karena dengan begitu kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Bahkan musuh kita juga. Dengan merasakan kasih Tuhan melalui kita, mereka bisa berubah menjadi lebih baik dan juga bisa percaya kepada Tuhan. Jadi, siapa di sini yang mau terus menyebarkan kasih dan bukan kebencian? Wah, puji Tuhan. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Kalau kalian mau request, Kak, aku mau bahas tentang ini dong, Kak, aku mau bahas tentang ini dong, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Superbook Indonesia ya. Detektif Nanda pamit, sampai jumpa di Semua Tentang Alkitab selanjutnya. Dadah! Halo teman-teman, Gizmo di sini. Hari ini kita belajar dari bangsa Aram dan Elia. Gizmo akan kasih kuis nih. Siapa yang semangat untuk ikut kuis? Kalian bisa jawab di IG-nya Superbook Indonesia ya. Pertanyaannya adalah 1. Bangsa apa yang berperang dengan Israel? 2. Siapa yang memberitahu rencana Raja Aram kepada Raja Israel? 3. Di mana tinggalnya Nabi Elisa? 4. Di kitab manakah kisah ini tertulis di Alkitab? 5. Kira-kira tahun berapa peristiwa ini terjadi? 6. Kemanakah tentara Aram dibawa oleh Elisa? Jadi hari ini kita belajar kalau kita itu hanya bisa melepaskan pengampunan hanya jika kita memiliki kasih. Nah, jadi kita hari ini mau sama-sama naikkan pujian. Kasih itu pasti lemah lembut, memaafkan, murah hati. Yuk kasih. Ya, oke. Sama-sama kita nyanyi ya, nyanyi bareng. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyi dari awal. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Wow, tepuk tangan dong semuanya. Ampuni. Aku. Oke. Nah, siapa hari ini yang diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Nah, puji Tuhan ya, melalui Superbook kita hari ini bisa belajar banyak hal. Bukan cuma kita belajar tentang animasi ataupun kisah Alkitab melalui animasi ya, tapi kita banyak belajar hal-hal yang luar biasa melalui Alkitab. Dan di sini juga kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Terima kasih adik-adik. Untuk hari ini kita sama-sama belajar tentang diri kita, bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu adik-adik semuanya. Terima kasih juga untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Mungkin juga dari papa, mama, dan kakak-kakak ada yang pernah merasa kesal atau merasa dendam kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada papa, mama, dan kakak-kakak, dan kalian mau didoakan supaya bisa melepaskan kasih, melepaskan pengampunan kepada mereka. Papa, mama, dan kakak-kakak juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami dengan sigap selama 24 jam siap untuk mendoakan dan mendengarkan cerita setiap papa, mama, dan kakak-kakak. Puji Tuhan. Dan buat kalian juga adik-adik semua ya, jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara apa coba? Follow semua sosial media. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok juga, ada Facebook juga. Kasih tahu juga sama teman-teman kalian ya. Yuk dukung Superbook, yuk subscribe, yuk follow dan lain sebagainya. Itu sama-sama kita bisa belajar banyak hal di Superbook Kids Club. Dan adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri Superbook Kids Club kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh belajar tentang banyak hal lewat firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang bagaimana kami bisa mengasihi orang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Terus penuh kasih dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak.